Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Aklian Nurfahma dengan NIM 20011010138 kelas 3E Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menyampaikan salah satu kisah yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu tentang kisah anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Kira-kira bagaimana ya ceritanya? Yuk kita simak sama-sama. Kisah anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Sebagai hukuman atas perbuatannya yang melanggar larangan Allah untuk memakan buah huldi, Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Mereka diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Setelah beberapa lama hidup di muka bumi, Nabi Adam diberi beberapa keturunan. Siti Hawa selalu melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Anak kembar pertama diberi nama Qabil dan Iklimah, sedangkan anak kembar kedua diberi nama Habil dan Labuda. Mereka hidup bahagia sebagaimana anak-anak semestinya, namun tetap sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka menginjak dewasa, anak-anak perempuan Nabi Adam diminta untuk membantu Siti Hawa membersihkan rumah dan membantu menyiapkan makanan. Siti Hawa mengajarkan mengurus segala urusan rumah tangga agar kelak anak-anak perempuannya terbiasa ketika sudah memiliki keluarga sendiri. Sementara itu, Nabi Adam mengajarkan kepada anak laki-lakinya tentang bagaimana mencari kebutuhan hidup agar mereka selalu berkecukupan. Qabil diajarkan untuk bercocok tanam di bidang pertanian, sedangkan saudaranya Habil diajarkan untuk mengembala hewan di bidang peternakan. Setelah mereka dewasa, Iklimah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan rupawan, sedangkan saudaranya Labuda berparas kurang menarik. Qabil pun jatuh hati kepada pasangan kembarnya Iklimah. Namun, Allah memberi ilham kepada Nabi Adam untuk menikahkan anaknya secara bersilangan. Qabil kemudian menanyakan kepada ayahnya. Dia merasa dirinya lebih layak menikahi Iklimah karena Iklimah adalah pasangan kembarnya. Nabi Adam lalu memerintahkan kedua anaknya untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, maka dialah yang berhak untuk memilih pasangannya. Qabil dan Habil menerima perintah ayahnya dengan baik. Habil lalu membawa kambing peliharaan terbaiknya sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Qabil, dia datang dengan sekarung gandum yang dipilih dari hasil pertaniannya yang rusak. Kedua jenis kurban itu kemudian diletakkan di atas sebuah bukit. Tidak lama berselang, terlihat api besar menyambar kurban Habil, yang seketika itu juga memusnahkan kurbannya. Dengan demikian, Habillah yang berhak menikahi Iklimah. Namun, Qabil tidak tinggal diam. Dia kemudian mendatangi Habil dengan membawa kayu besar dan memukul adiknya sendiri dari belakang. Qabil merasa gelisah dan bingung mengetahui adiknya sudah meninggal akibat perbuatannya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menunjukkan kepada Qabil tentang bagaimana seekor burung gagak menggali tanah dengan kakinya, lalu mendorong gagak lain yang sudah mati dalam pertarungan ke dalam lubang yang telah digalinya. Ketika Qabil sedang menggali, nampak dari kejauhan Nabi Adam hendak mendatanginya. Qabil seketika ketakutan, lalu melarikan diri ke dalam hutan dan tidak pernah kembali lagi kepada keluarganya.
Demikian tadi kisah tentang Qabil dan Habil yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27-37. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah anak Nabi Adam, Qabil dan Habil adalah yang pertama, kita harus taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, orang tua di dalam memutuskan apapun terkait anak-anaknya harus adil dan bijak. Yang ketiga, kita tidak boleh memiliki sifat iri dan dengki. Yang keempat, jika ingin bersedekah haruslah dengan yang terbaik. Yang kelima, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus ikhlas karena dengan kita ikhlas akan mendatangkan kebaikan. Demikian kisah Qabil dan Habil dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.